Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pembahasan aplikasi informasi Dinas Kabupaten Kota. Jika pada season sebelumnya kami sudah menjelaskan tata cara masuk atau login ke dalam aplikasi, maka pada season kali ini kita akan lanjut pembahasan bagaimana penginputan dan pengolahan data di menu katalog. Jadi di menu katalog ini ada submenu kategori, item, satuan, dan vendor. Nah, bagaimana cara pengolahan datanya? Kita mulai pada submenu kategori. Jadi pada saat kita klik menu kategori, maka yang muncul halaman kategori. Di sini sudah nampak daftar kategori yang sudah diinput di sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan itu merupakan form untuk menginput data kategori. Pertama-tama coba kita input data baru, misalkan di sini kategori misalkan nama kategorinya itu kategori 3 misalkan. Ini sebagai contoh saja ya. Baru kemudian saya save. Nah, input data sukses. Oke. Nah, di sini ketika penginputan berhasil, maka secara otomatis data tersebut akan muncul di daftar tabel di sini kategori 3. Misalkan data ini kita mau rubah, itu masih bisa. Di sini kita edit, baru kemudian di dalam form yang tampil itu kita rubah misalkan 311 kategorinya, statusnya tetap aktif atau mau di pending. Saya pilih tetap aktif. Update. Oke, data sukses. Nah, di sini sudah berubah menjadi kategori 311. Bagaimana misalkan data ini kita mau hilangkan atau kita mau hapus? Silakan dipilih delete. Nah, muncul peringatan sebelum mendelete. Ini merupakan peringatan agar kita tidak salah menghapus, pastikan dulu. Ya. Ini yang kita mau hapus, kategori 311, saya hapus. Yakin ingin menghapus, oke, saya delete. Delete data sukses. Jadi, data itu sudah hilang. Ya. Cukup simpel. Submenu selanjutnya item, sama juga. Ketika kita mengklik submenu item, maka yang muncul di sini item barang ya. Di sebelah kiri itu item barang, kemudian di sebelah kanan ini merupakan form untuk menginput data baru. Nah, di sini sudah sangat banyak item barang yang sudah diinput, ada sampai 51 item. Jadi misalkan kita ingin menginput data baru, itu kita pilih dulu kategorinya apa. Nah, untuk penginputan data baru, nama itemnya apa? Misalkan obat COVID ya, 19. Saya save. Input data sukses. Misalkan saya cari obat COVID. Nah, ini muncul. Berarti data yang saya inputkan tadi itu sudah masuk. Misalkan saya ingin rubah, sama juga kita klik pilihan edit pada tombol action, edit, muncul itemnya. Misalkan 20, statusnya aktif. Nah, ini sudah menjadi obat COVID-20. Misalkan saya ingin menghapus, saya klik tombol action, pilih delete. Delete data sukses. Jadi obat COVID ini sudah hilang di pencarian. Seperti itu. Jadi penginputan data kategori dengan item barang itu sama, alurnya sama dan sangat simpel. Lanjut untuk penginputan dan pengolahan data satuan, saya klik submenu satuan, maka di sini muncul pilihan. Ini pilihan satuan. Ketika pemilihan barang itu ada kategori satuannya apa, buah, lembar, hari, bulan. Sangat banyak di sini. Misalkan kita ingin menginput data satuan baru, misalkan sentimeter. Save. Data sukses. Saya coba cari betul masuk apa tidak. Nah, ini sudah masuk sentimeter. Misalkan saya ingin rubah, saya edit. Di sini saya jadikan huruf kecil. Ini sudah berubah. Bagaimana misalkan ingin dihapus, ya pilih delete. Delete data sukses. Jadi di sini
Saya klik, saya melakukan pencarian CM, tidak ada. Saya pakai huruf besar C, M, tidak ada juga. Jadi sudah berhasil. Seperti itu. Lanjut di submenu yang keempat itu vendor. Data vendor ini merupakan rekanan sebenarnya ya. Pada saat dilakukan pengadaan, pastinya kan ada vendor. Vendor misalkan PT Sukses Pharmaceutical. Di sini nama-nama vendor ini yang artinya mensuplai data obat atau BMHP ke gudang. Ya mungkin melalui proses tender atau pengadaan langsung. Nah, nama vendor ini harus diinput ya. Nah, bagaimana tata caranya? Pada saat saya klik vendor, maka yang muncul halaman seperti ini. Ya, di sini merupakan list nama-nama vendor. Ketika saya klik, maka yang muncul detailnya ya. Saya klik PT Pharmaceutical, muncul detailnya itu nama vendor, alamatnya, nomor teleponnya, dengan emailnya. Kemudian saya klik yang lain, PT Global Pharma. Nah ini muncul detail data vendor. Seperti itu. Bagaimana misalkan ingin kita menambahkan data baru, pada saya klik tombol data, ini akan muncul halaman seperti ini, halaman form input data. Jadi pada saat saya ulangi kembali, pada saat saya klik tombol vendor, maka yang muncul itu halaman seperti ini. Di sini merupakan list data vendor. Ketika saya klik, akan muncul detailnya. Pada saat klik tombol data yang di sebelah kiri atas, maka yang muncul form untuk menginput data baru. Saya coba tambahkan satu data, itu PT Setia Farma. Halamannya silakan dilengkapi kalau ditahu, tapi kalau tidak ditahu dan ingin dikosongkan tidak apa-apa. Yang penting nama vendor wajib diisi sesuai dengan kode tanda bintang ya. Tanda bintang ini maksudnya data tersebut wajib diisi. Tanda bintang. Saya coba save. Oke. Ini sudah masuk. Oh ternyata double ya. Nah, ini saya coba mau hapus satu bagaimana. Misalkan ini data tadi saya telepon ini yang saya mau rubah. Misalkan PT saya delete. Oke. Saya hapus. Ini juga saya coba hapus. Delete. Oke. Seperti itu. Jadi cukup simpel. Jadi yang wajib diisi itu hanya nama vendor. Jadi penginputan data katalog mulai dari kategori, item, satuan, vendor sangat simpel. Dan itu hanya dilakukan hanya sewaktu-waktu ketika ada data baru yang muncul. Demikian penjelasan untuk menu katalog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.